Saya mau make sure dulu nih. Eh, Menurut Anda, ilmu membaca wajah itu penting nggak buat Anda? Ya, kenapa penting punya ilmu membaca wajah? Jadi ilmu baca wajah itu memang ilmu tua, bukan ilmu baru. Ilmunya ilmu lama, ilmu tua, tapi bermanfaat. Jadi yang tahu eh, bahwa membaca karakter itu bermanfaat, Anda pasti akan suka dengan advanced face reading. Atau untuk yang suka dengan ingin mengenal karakter seseorang lewat raut wajah, lewat fitur-fitur wajah, orang yang senang berkomunikasi dan ingin meningkatkan komunikasi, advanced face reading ini memang berguna. So, saya akan tunggu Ko Hengki untuk hadir bareng kita. Ko Hengki kalau sudah masuk boleh. Halo malam Mariati Poyo, selamat malam Endra Maulia, Fahrim, Ihsan, Eca, Andi. Oh, siap. Ardian, Afifah, halo, halo, halo. Ko Hengki ya. Aku ajak Ko Hengki langsung. Saya sudah invite ya, Ko Hengki ya. Yes. Nah. Halo malam. Malam. Gimana kabarnya, Ko Hengki? Baik coach. Ya, Sehat-sehat. sehat-sehat. Malam ini, Apa kabar juga semua yang sudah hadir malam hari ini? wah, malam hari ini seru ya. Kita pengen menggali tentang advanced face reading karena kemarin kan sempat ngobrol dengan Ci Mein yang dan wah banyak banget yang apa ya, yang semangat ya. Ya. Dan apa termasuk peminatnya ternyata banyak banget ya face reading itu. Nggak Ya. sangka juga. Mungkin buat orang yang belum kenal face reading, Ko Hengki bisa ngulang dulu nih, apa itu face reading? Iya. Kalau face reading ini memang suatu ilmu yang praktis. Kenapa disebut praktis? Karena kita bisa terapkan itu dalam waktu yang sangat singkat. Misal, kita ketemu dengan orang baru, itu dalam waktu 5 menit pertama, kita sudah bisa mengenali banyak karakter dari orang tersebut. Lewat membaca fitur-fitur wajahnya. Yeah. Fitur-fitur itu memang sebetulnya cukup banyak. Tapi yang paling mudah dilihat itu biasanya kan kita melihat alis, mata, hidung, mulut, telinga, ya. Itu ada fitur lain juga yang ternyata bisa dibaca selain itu, yaitu dahi, ya, jidat itu. Lalu tulang alis misalnya, lalu pipi bagian atas, pipi bagian bawah, dagu, ya. Terus ini seperti cuping telinga ini, lalu sayap hidung, ya kan? Lalu kantong di bawah mata, lalu garis rambut. Banyak sekali fitur yang bisa dibaca dan itu memunculkan karakter dari orang tersebut. Memunculkan karakter dari orang tersebut. Iya. Iya, jadi kita bisa baca dari fitur-fitur tersebut sehingga kita bisa mengumpulkan karakter atau trait dari orang tersebut sehingga kita mempunyai gambaran awal yang cepat. Ya. 5 menit pertama. Ya kan? Artinya memang sekarang ini kita sangat membutuhkan orang-orang yang bisa dibaca ya itu dengan sangat cepat karena zaman juga cepat berubah, coach. Betul. Kita nggak mungkin apa ya istilahnya kadang-kadang kita nggak bisa melakukan tes secara tertulis karena pertemuannya sangat singkat. Nah, dengan face reading
kita bisa melakukan penjajakan apakah orang tersebut adalah orang yang kita sedang cari, ataukah kebalikannya, orang tersebut adalah orang yang kita hindari, Coach. Orang yang Iya kan? dicari atau orang yang dihindari. Dan itu Hindari. semua hanya dengan beberapa menit kita bisa langsung deteksi lewat baca wajah, begitu ya. Betul. Nah, Iya. kalau basic face reading, kita kan kemarin itu kita membahas tentang basic face reading, lebih banyak Ya. membahas tentang fitur-fitur ya. Jadi Ya. antara misalnya kalau telinga panjang, energinya besar. Kalau hidungnya ada apa namanya? Sayap. Ada sayapnya, ini orangnya bisa menikmati makan enak gitu ya. Dan punya sumber income yang lain, bisa memungkinkan mempunyai lebih dari satu sumber income. Punya lebih dari satu sumber income. Dan itu Iya. memang terus terang banyak benernya. Kalau hanya sebatas membaca begitu saja, basic saja, sudah sangat dalam. Nah, advance face reading memang ada maksudnya ada yang lebih dalam lagi. Yang lebih dalam lagi, kasih contoh, Ko Hengki. Iya. Saya akan beritahukan malam ini ya, hal yang belum pernah saya buka bersama teman-teman di sini. Kita kan udah beberapa kali ya, Coach, membahas face reading ini ya. Tapi malam ini luar biasa istimewa, saya akan buka bahwa judul kita malam ini, mencapai kesuksesan dengan face reading, itu mungkin sekali, Coach. Sangat mungkin. Ya. Kita pakai terminologi 2F. 2F. Yang pertama adalah fitur. Yang kedua adalah fase. Oh, fitur dan fase. Okay. Ya. Jelaskan. Ya, fitur itu sudah kita banyak bahas di basic face reading. Ya. Karena memang kita main fitur. Ya. Artinya kita akan mengetahui fitur-fitur mana dari kita miliki ini yang lemah, mana fitur-fitur yang kuat. Contohnya, kalau kita memiliki fitur alis yang tipis, alis kita tipis bulunya, kita kan tahu, Coach, itu kita akan kesulitan mengembangkan networking yang luas. Ya. Tapi bagi orang yang alisnya tumbuh cukup tebal, dia akan mudah mengembangkan networking. Ya. Tetapi kita akan fokus pada kekuatan kita. Ya. Tidak mungkin seluruh wajah kita ini lemah fiturnya. Mungkin Betul. ada fitur-fitur yang kuat. Contohnya kita memiliki dahi yang tinggi, tetapi kita memiliki bulu alis yang tipis. Okay. Pada saat kita kerjasama dengan orang lain, kita akan menggunakan kekuatan kita dalam hal analisa, pemikiran, karena dahi kita tinggi. Tetapi untuk meningkatkan jumlah konsumen, customer, networking, koneksi, kita minta tolong orang lain untuk mengerjakannya buat kita. Ya. Sehingga fitur itu kita kenali, mana yang kuat, mana yang lemah, lalu kita kelola aja. Kita bermain fitur sebagai jalan ninja kita, Coach. Kita nggak mungkin sukses di semua fitur. Betul. Ya. Sama seperti kalau kita ingin sukses dalam bisnis, ya memang jagonya kuliner, ya fokus aja di situ ya. Nggak perlu. Ya, hampir mirip. Nggak perlu jadi kontraktor apartemen. Walaupun ya, atau memang yang lebih besar gitu. Lebih sempit lagi, kalau kita jago di kuliner, kita nggak perlu jadi petani wortelnya, petani sayurnya gitu kan. Iya, benar. Atau benar. Kita peternak sapinya, nggak perlu gitu loh. Kita cukup aja di buka restonya. Ya kan? Nah, itu F yang pertama, fitur. Jadi itu akan sangat kita pelajari di basic itu sangat luar biasa, dan nanti di advance kita perdalam fitur itu, karena fitur itu kalau berdiri sendiri memang artinya sederhana. Ya. Contoh nih, orang yang hidungnya berdaging, ya, orang yang pandai mengumpulkan uang, Coach.
Hidung berdaging, Tetapi, pandai mengumpulkan uang. ya, tetapi cara orang mencari uang tidak hanya dilihat dari hidungnya. Oke. Cara mencari uang bisa dilihat dari dahinya, dari alisnya, dari telinganya, dari mulutnya. Kalau orang Hmm. pembicara, mulutnya akan menghasilkan uang. Ya. Mulut yang lebar, komunikasinya akan bagus, persuasinya akan kuat. Dahi yang tinggi memiliki kemampuan analisa yang kuat, sehingga dia bisa merencanakan, mengolah data, dan sebagainya untuk menghasilkan uang. Ya kan? Ah. Tetapi, kalau ada orang yang hidungnya berdaging dan telinganya besar, tebal, ya berarti orang tersebut memiliki komposisi berani mengambil risiko, mudah sekali mendapatkan dan menerima peluang-peluang, sekaligus kalau dia mendapatkannya, dia pandai mengumpulkan hasilnya. Nah, Oke. dua fitur ini kalau digabungkan kan menghasilkan karakter yang kompleks. Betul. Betul. Nah, lalu yang ketiga, saya coba gabungkan dengan pipi bagian atas, Coach. Hmm. Orang yang sudah pandai menghandle resiko dengan telinga besar, lalu hidungnya berdaging berarti dia pandai mengumpulkan uang, pipi bagian atasnya menggembung atau menonjol berdaging. Ini artinya dia memiliki power atau authority untuk mengendalikan laju uang. Oh. Ya, uang yang dikumpulkan tadi akan saya investasikan sekian persen ke investasi saham, sekian persen ke properti, sekian persen ke emas. Itu kemampuannya ada di pipi bagian atas. Ngambil resiko, ngumpulin duit, kelola. Wih, Kelola. keren. Keren, 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 keren. Iya kan? Itu Wah, ya kalau keren kita banget ini. main di fitur, jalan ninjanya seperti itu. Oke. Gitu. Jadi malah jauh lebih lebih apa ya, lebih cepat, lebih praktis dan Betul. mengkombinasikannya malah jauh, jauh lebih akurat ya. Betul. Saya tambah satu lagi, Coach. Ya. Dahinya pendek. Hmm, Dahinya pendek nih. Berarti orang ini tergesa-gesa sukanya. oke. Sukanya eksekusinya cepat. Kurang pertimbangan, kurang matang. Tetapi Hmm, dia orang yang sangat suka mengambil resiko. ya, Bagi banyak orang ini berbahaya, Bos. Betul ya? ya, Berbahaya. ya, Nggak perhitungan, tapi dia suka mengambil resiko. betul. Kalau orang ini, dengan 4 fitur yang tadi saya jelaskan, berarti tinggal punya kekurangan yaitu di bagian dahi. Betul. Bagian dahi kita serahkan kepada ahlinya. Hmm, Ahli accounting, ahli keuangan, ahli penilai, ya. Menilai itu perusahaan itu apakah layak diakuisisi atau enggak, apakah bisnis ini layak dibeli atau tidak. ya, Kita pakai orang lain untuk menilai itu semua karena kita nggak bisa mengakses, kita nggak telaten, nggak tahan untuk menilai dalam jangka waktu yang cukup lama atau lebih detail, nggak bisa. baik. Teman-teman, Hmm. kalau Anda ingin bertanya, silakan gunakan fitur pertanyaan ya, jangan di chat supaya kita bisa jawab pertanyaan di tempat yang ada tanda tanya, begitu. Jangan di chat. Oke, ada Nah, pertanyaan yang menarik. ya. Kira-kira ilmu face reading ini ilmiah atau hanya kelenikan? Oke, saya balik bertanya. Kalau teman-teman ada yang pernah merasakan manfaat pijat refleksi di telapak kaki, Ya, saya pernah. nah, ada Ya, yang satu titik sakit, langsung tukang pijatnya tahu, ini lambung Bapak nggak bermasalah nih, iya, gitu ya Pak. Gitu betul. ya. Ini telinganya bermasalah nih, penglihatannya, matanya capek nih, ketahuan semua. Ya, Nah, titik-titik itu, titik-titik akupunktur itu, sebetulnya juga muncul di wajah kita, tetapi sifatnya dia lebih kompleks. Sifatnya oh, tidak hanya untuk kesehatan, tetapi sifatnya adalah hasil apa ya, komunikasi tubuh kepada kita nanti lewat cermin. Contoh, kalau hmm, orang yang selalu menangis dan sedih, lama-lama matanya akan cekung ke dalam, kelopak matanya ini. ya, Bola ya, matanya akan cekung ke dalam.
Atau kalau orang yang terus-menerus marah, matanya akan melotot. Akan lebih melotot matanya. Kalau terus Padahal dulu waktu marah. nggak suka marah, nggak melotot. Hmm. Iya kan? Nah, di situ berarti kita itu udah ribuan tahun diselidiki ya oleh bangsa China ya. Dan muncul ternyata orang yang seperti ini karakternya begini. Nah, itu dikumpulin, dibukukan. Kalau zaman sekarang itu sudah ilmiah namanya. Dibukukan, dicatat, diuji, disempurnakan ribuan tahun. Itu sudah menjadi scientific, menjadi ilmiah. Bukan klinik lagi. Bahkan kalau di Western face reading itu memang ada sekolahnya, ada ilmunya, Hmm. Bang. Dipelajari juga di uh, ilmu fisiognomi ya, Ya, ilmu fisiognomi. ya. So, Ko Hengki, Hmm. berarti sifatnya memang cukup saintifik ya, cukup saintifik. Nah, teman-teman saya sedikit intermezzo. Jadi tanggal 27 Juli nanti akan ada advanced face reading buat Anda yang ingin belajar. Kalau mau belajar advance, jujur aja kalau saya mengikuti Ko Hengki karena satu praktis ya, simple. Saya sendiri bukan ahli baca wajah, tapi ya manfaat baca wajah itu sangat luar biasa buat rekrutmen, buat bisnis partner, buat membangun apa ya, membangun strategi untuk berkomunikasi dengan customer. Itu sangat powerful sekali. Buat Anda yang mau bergabung, silakan Anda hubungi 0811 595979. Ini adalah workshop yang 2 hari ya? 2 hari ya, Ko Hengki ya? 2 hari, 2 hari. 2 hari, Ya, 27, 28 ya? ya. Nah, ini 2 hari, 27, 28. Akan sangat puas sekali, karena kemarin pun kita basic face reading praktek. Dan ketika praktek, ternyata banyak yang langsung akurat gitu. Banyak yang langsung akurat. Apalagi kalau nanti Anda sering buka contekan. Ya, Ya, buka latihan. contekan, buka kebetan, ya lama-lama Anda bisa hafal dan sekaligus melakukan konfirmasi. Nah, Anda bisa daftarnya di mana? 0811 59 59 79 0811 saya tulis di komen ya, di pin di komen. Nah, tempat ini cukup terbatas untuk Anda, dan kalau Anda mau belajar advanced face reading, ya kita rekomen Anda ikut basic. Tapi karena basicnya sudah lewat, Anda akan ada harga paket, jadi bisa belajar lewat recording. Ya, lewat recording. So, jadi silakan Anda bisa ke 0811 59 59 79 0811 59 59 79 untuk Anda yang ingin belajar tentang advanced face reading. Oke. Kasih kasus, Ko Hengki, buat Ini teman-teman. gini, kalau misalkan, ini saya tadi baru bahas apps yang pertama, Ya. pertama fitur. Ya, saya lengkapi sekalian ya, bahwa ternyata kalau fitur aja itu sudah bisa mewakili hal-hal tertentu yang bisa kita baca. Contohnya dahi. Dahi itu adalah karir dan kemampuan analisa kita, ya kan? Kalau alis itu adalah networking kita, kekuatan networking kita. Iya. Telinga itu adalah satu, keberanian, kedua, kebijaksanaan, ya kan? Terus yang ketiga itu adalah kesehatan. Oke. Ya. Kalau kebijaksanaan bagi orang yang masih produktif, masih muda, itu biasanya kaitannya dengan planning, merencanakan. Merencanakan. Jadi telinga itu letaknya perencanaan sebetulnya. Orang yang telinganya besar, dia suka merencanakan. Telinganya kecil, dia nggak suka merencanakan. Ya. Nah, kalau mata, mata itu adalah kemampuan orang menemukan peluang. Menemukan peluang. Mata. Mata yang gimana yang bisa menemukan peluang? Ya, mata yang dia cerah, jernih, tidak
seperti orang yang cemas, tidak seperti orang takut, ya, tidak seperti orang yang kelelahan, tapi orang yang matanya cerah, sinar Ya, matanya cerah. Ya, itu biasanya akan mudah menemukan peluang-peluang di luar sana. Memang mata ini agak sulit dijelaskan, karena mata adalah jendela hati. betul, betul. Ya, itu paling Tapi susah adalah mata. Hmm. dari pancaran pancaran mata kita sebetulnya secara Ya. insting kita bisa membaca ya. Cuma sekarang kita jadi tahu kan, Betul. oh ini matanya cerah atau matanya Hmm. sendu, sayu gitu ya. Kita bisa baca Ya, gitu ya. ya, betul. Bahkan nanti di materi advance, kita bisa mengelompokkan 5 jenis sorot mata. 5 jenis Lima sorot jenis mata. sorot. Iya. Di basic nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Iya, 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 iya. Nggak ada. Iya, jadi itu mata yang bisa dipakai untuk membuat orang lain nyaman. Lalu ada mata yang memang orangnya itu kalem ya, orangnya biasa gitu, kalem aja jalannya. Ada orang yang matanya sorotnya ambisius, dia target Hmm. oriented. Tapi juga ada sorot mata sedaktif. Jadi orang yang memang menggoda, matanya itu Hmm. menggoda lawan jenis. Nah, itu ada 5 jenis sorot mata yang Oke. bisa kita baca. Nah, kalau di Jadi basic kan kita hanya bisa melihat bentuk mata, bentuk, ya. panjang panjang mata, ujung mata bulat atau lancip, gitu kan? Mata naik, mata turun. Nah, nanti di advance sorot mata, Sorot mata. Oke. Oke, ini ada pertanyaan. hidung. Kita kita masuk ke Oke, pertanyaan boleh ya? Oke ya. boleh boleh. Sambil sambil nanti kita akan melanjutkan ke F yang berikutnya. Ya, eh Pak Engki tadi katakan orang sering nangis mata cekung, apa itu bisa pengaruhi fitur? iya, bisa. Ya, artinya gini, kalau seseorang itu sering menangis, maka otot-otot di bagian mata itu akan bereaksi. Nah, Hmm. biasanya otot-otot mata itu bereaksi, itu ada 2 jenis. Yang pertama, bola matanya masuk lebih ke dalam, makin masuk ke dalam. Kalau dia Hmm. menangisnya itu sedih atau tertekan. Kalau Oh. menangisnya marah, matanya maju ke depan, bola matanya. Hmm. Oke? Kalau itu terjadi terus-menerus, kesedihan itu, nangis itu, kesedihan itu, maka akan terbentuk garis kerutan di ujung mata turun ke bawah. Oke. Ini namanya sadness. Hmm. Kira-kira 1 atau 2 senti di bawah mata. Nanti kalau bisa garisnya turun lagi 4 senti, itu namanya sorrow. Sadness, Jadi lebih sorrow. sedih lagi. Ya. Setelah itu kalau tambah 2 senti lagi sampai 6, hampir mungkin mau mendekati mulut, itu namanya grief. Udah, itu duka namanya. Duka paling dalam. Hmm. Wow. Nah, jadi memang kita harus hati-hati. Tindakan kita mengubah wajah atau kita membaca wajah untuk tahu karakter kita. Jadi Ya, ini bolak-balik, inside ya. out, outside. Dua-duanya sebenarnya benar juga ya. Nah, Ya, ini pertanyaan bagus ya. Akurasinya berapa persen katanya? akurasi ini sebetulnya ditentukan oleh penggunanya, Bos. Penggunanya, betul. Betul, Penggunanya. betul. Karena ilmu ini sudah teruji ribuan tahun dan Ya, disempurnakan terus-menerus. Dan biasanya kalau murid-murid kami itu beberapa orang yang mahir, itu memang dia akan mahir. Artinya ya, dia sering berlatih. latihan ya. Akurasinya dari latihan, betul. Ya, ya, ya. Oke. Bentar. Kalau orang kena penyakit Obasedov, mata membelalak, apakah pengaruh? Ya, jadi kalau misalkan penyakit itu berkaitan dengan fitur-fitur wajah kita, ya, itu kadang-kadang berkaitan dengan emosi dalam, kadang-kadang tidak. Hmm. Contohnya, sejak lahir memang otot matanya itu lemah. Maka Hmm. bola matanya itu bisa tidak simetris. Bisa ada salah satu yang agak jauh ke samping. Karena memang ototnya lemah sejak kecil.
Ya. Tapi ada juga orang yang asimetris karena kebiasaan dia melawan kata hatinya untuk melakukan sesuatu yang melawan kata hatinya, wajahnya bisa asimetris. Hmm. Makanya ini ada satu konfirmasi, kalau masalah fitur itu bukan disebabkan oleh masalah kesehatan, berarti itu ranahnya face reading. Betul, 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 betul. Hmm. Oke. Kalau operasi plastik bagaimana? Ya, operasi plastik itu memang berkaitan dengan tujuan. Nggak mungkin orang operasi kalau nggak ada tujuannya. Ya. Yang pertama, kalau tujuannya karena kecelakaan untuk diperbaiki, lakukan. Pasti. Ya, luka-luka bekas kecelakaan, bekas penganiayaan, itu lakukan aja langsung. Tapi kalau tujuan operasi plastik itu mengubah fitur tertentu supaya sesuai dengan keinginan kita, Keinginan, itu hati-hati ya. ya, itu harus hati-hati. Contoh nih coach, contoh nih, ini yang paling sensitif adalah hidung. Ya. Hidung hati-hati kalau dioperasi, karena di situ letaknya Kaya. istana kekayaan, di mana kemampuan menyimpan uang. Iya. Kemampuan menyimpan uang. Bukan Mencetak kemampuan duit. menghasilkan uang. Iya, Bukan menghasilkan uang aja, tapi menghasilkan dan menyimpan uang. Iya, iya, iya. Betul, betul. Lalu, Begitu kalau rubah, misalkan diubah, maka kalau saraf-sarafnya bereaksi negatif, maka kemampuan menyimpan uangnya langsung turun drastis. ya, dan itu terbukti ya Ya, terbukti di Michael Jackson. di Michael Jackson. Dan luar biasanya, terjadinya persis di titik usia dia bermasalah. Pada saat sekitar usia 47, 48, di sekitar ujung hidung ini, dia mengalami masalah membayar denda pengadilan yang cukup besar sampai dia bangkrut. Dan itu bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Bukan kebetulan ya. Pasti ya, bukan kebetulan ya. Oke, Betul. mantap. Lanjut lagi kan. Oke. Wendy Tan, kan ada daun telinganya, ada lengkungannya, ada ujung telinganya nggak ada. Oh, ada lengkungannya, tapi nggak ada daun telinganya, nggak ada ininya ya. Nggak ada cuping ya mungkin ya. Cuping ya. Ya. Ya, cuping. Kalau cuping itu kemampuan seseorang menikmati hidup. Ya, biasanya orang-orang rahib-rahib zaman dulu, rahib Buddhis misalnya, itu ini pasti panjang-panjang. Panjang, tebal gitu ya. Iya, iya. Kenapa kok orang-orang yang istilahnya jauh dari duniawi itu kok bisa hidup ya? Karena beliau itu memang bisa menikmati hidup meskipun terbatas. Oh, ini. Iya. Oh. Kalau orang ini tebal, untuk menikmati hidup nggak butuh hal-hal yang macam-macam. Bisa sedikit macamnya. Oh. Berarti kalau lurus begitu, ini nggak ada daunnya. Kalau nggak ada dagingnya ini, Ya. nggak ada daging cupingnya ini, maka orang tersebut biasanya ada syarat-syarat untuk menikmati hidup. Ada syarat-syarat yang Ada harus dipenuhi. syarat-syarat. Penuh Ya. persyaratan. Oke, mantap. Makanya eksesnya yang positif maupun negatif ke arah kemandirian. Biasanya orang yang punya cuping dianggap mandiri karena dia waktu dilepaskan tidak dilengkapi apa yang dia inginkan, dia bisa melakukan apa adanya yang sudah siap. Tapi kalau yang nggak punya cuping, kemandiriannya rendah, dia selalu akan meminta kembali, saya butuh ini, kalau nggak ada ini saya nggak jalan, saya butuh itu, saya butuh itu. Nah, makanya dia syaratnya banyak untuk bisa menikmati apa yang dia kerjakan. Oke. Ini pertanyaannya kebanyakan pertanyaan basic nih. Pertanyaan-pertanyaan Iya. di basic face reading. Ya. Oke. Ya. Dagu terbelah artinya apa ya, Pak? Ada yang bilang di hari tua aset berkurang. Dagu terbelah. Kalau dagu terbelah Travolta. itu, iya, dagu terbelah itu sebetulnya malah kelebihan seseorang. Dagu terbelah itu tanda kreativitas yang sangat tinggi, lalu daya tarik lawan jenis yang baik, yang kuat, cukup kuat. Kalau ada garis. Biasanya kalau orang perempuan lihat cowok yang ada garis di sini, itu lihat cowok itu lebih menarik, jauh lebih menarik. Kelihatannya.
Oke, nih ini pertanyaan basic lagi ya. Kalau daun telinga kanan dan kiri beda gimana? Ini pertanyaan basic karena di basic dijelasin tuh kiri kanan perbedaan. Tapi ini Ya, daun telinga ya. Silakan. iya. Jadi kalau misalkan laki-laki itu usia 0 sampai 6 tahun itu ada di telinga kirinya. Kiri ya. Ya, lalu usia 7 sampai 13 tahun ada di kanannya. Hmm, Jadi kalau misalkan telinganya itu besar sebelah atau mungkin kadang-kadang tampilannya itu tidak bagus telinganya, mungkin ada yang sobek sejak lahir, mungkin ada tekukan-tekukan daging. Lihat aja kanan atau kiri. Biasanya kalau anak-anak yang sering jatuh di masa kecilnya, di usia 6 tahun pertama, mungkin ada sobek di bagian kiri telinga laki-laki atau kanan telinga perempuan. oke. Jadi beda ukuran itu menunjukkan ada masalah di umur-umur di mana telinga itu yang tidak sempurna. Ya, yang tidak sempurna itu mana berarti masalah itu. Oke, oke. Kalau telinga kanan usia berapa? Kalau laki-laki, Ya, usia kanan telinga kanan adalah 6 sampai 13. kanan ya, 6 sampai 13. Ya, Oke. ya. Perempuan sebaliknya. Kalau ada luka artinya apa? Ya, ada luka. Biasanya kalau luka itu munculnya waktu kecil, ya. Udah lewat. Misalkan kalau dianggap aja udah lewat berarti ya. Udah lewat berarti kita bisa tanya, oh itu luka itu dulu waktu kecil usia sekian nggak ada apa. Mungkin biasanya jatuh masuk got atau jatuh kaki saya patah atau gimana. Kalau anak kecil gimana sih masalah-masalah itu kan biasanya yang seperti itu atau sakit keras. Nah, atau ditinggal orang tuanya pergi kerja di luar kota, luar pulau, Iya, iya. gitu. Oke. Tadi dikatakan hidung berdaging itu bagus. Yang seperti apa bentuknya? Ya, hidung itu sebetulnya kan terdiri atas tulang lunak, tetapi ada apa ya tambahan daging yang lebih empuk gitu ya. Nah, kalau tidak ada tambahan daging itu disebut hidung bertulang. Tulang ya, Jadi luar tulang ya. bertulang. Cenderung orang-orang yang dikatakan mancung hidungnya, mancung itu kan ada sudut di bagian batang hidung di sini ada sudut. Ada yang lancip kan? Iya. Itu cenderung disebut hidung bertulang malah. Tapi kalau dia tidak menunjukkan sudut, dia kayak buletan-buletan gitu dan dipegang dagingnya seperti kayak buletan bola, ya itu disebut berdaging. Berdaging. Oke. Sip ya. Ini keren. Satu lagi deh pertanyaan. Itu ada yang menarik tuh di bahu ada 2 tai lalat. Ini kasus ini coach. Di bahu ada 2 tai lalat dan sering depresi orangnya. Saran saya tai lalatnya harus dihilangkan. Kalau satu aja berat, apalagi 2. Itu beban, benar-benar beban itu. Wah, saya ada tai lalat lagi di bahu nih. Benar nggak sih? Nah, di bahu itu biasanya kalau satu, itu bentuknya orang-orang di sekitar membebani. Misalkan orang ini selalu terus-menerus kita bantu, minta kita bantu terus. Wah, ikutin ke kemana-mana. Tapi kalau udah 2 itu biasanya lebih parah. Lebih parah. Itu Ya. Bukan ini minta dibantu, tapi minta ditanggung hidupnya ya. Nah, itu lebih susah lagi ya. Dan itu bukan cuma kita mau nanggung dia loh. Efek dari tekanan kita itu kena tubuh kita. Bisa depresi, bisa sakit fisik. Stres. Oke. Stres, ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir nanti kita lanjut lagi. Ya. Apakah fitur di wajah adalah gambaran nasib? Lantas bagaimana dengan niat, keinginan, dan semangat dari? Nah, ini menarik. Ini bagus. Ini pertanyaan yang benar-benar sering kali diungkapkan orang ya. Memang betul, wajah kita adalah gambaran nasib. Ya. Nasib ya. Jadi nasib itu kita bikin sendiri sebetulnya. Bisa dirubah, tapi ya. Ada bagian takdir memang.
ada bagian takdir. Tapi ada bagian nasib yang sangat besar yang bisa kita kelola. Yang tadi contohnya misalkan orang yang seringkali apa namanya melakukan apa namanya itu ini apa namanya kemarahan-kemarahan ya, melakukan kemarahan-kemarahan, dipancing orang untuk marah ya, dia akan membentuk sorot mata yang garang, matanya akan lebih terbelalak ya, sehingga kita akan bisa membaca orang ini orang pemarah misalnya. Iya. Nasibnya adalah kalau marah ya dekat dengan hal-hal yang berakibat, yang menyebabkan dari kemarahan itu apa. Iya. Ada yang bilang gini, wah itu kalau matanya nonjol itu orang pasti berani itu melakukan apapun, nekat gitu ya. Ada sisi nekatnya gitu ya. Ada sisi nekatnya karena dorongan emosional yang tidak stabil. Iya, dorongan emosi yang tidak stabil. Benar. Ya. Sehingga kalau tadi dikatakan niat, apakah juga berpengaruh? Iya, berpengaruh. Pasti ya. Pada saat orang menyadari dia sering marah, orang mengingatkan mata kamu sekarang lebih terbelalak dibandingkan 5 tahun yang lalu. Pasti kamu sering marah ya. Dan kita seorang face leader kan bisa memberikan advice ya. Kamu sering marah ya. Coba diturunkan intensi marahnya. Nanti kalau udah diturunkan 2 tahun, 3 tahun, nanti matanya kembali lagi. Oke, sip. Kita lanjutkan dengan F yang kedua. Ya. F yang kedua adalah fase. Ya. Nah, kalau ini dimiliki oleh semua orang, Coach. Jadi kalau misalnya tadi yang fitur itu adalah jalan ninja. Jalan ninja itu gini, kita kenali kekuatan kita, pada saat kita mengenali kelemahan kita kita berikan kepada orang lain pelaksanaannya. Dan kita fokus pada apa yang kuat. Tetapi untuk fase ini adalah fase hidup manusia. Fase hidup manusia itu berarti semua orang mengalami masa itu, tetapi orang ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Oke. Contoh, saya kembali ke usia manusia di wajah. Makanya ini akan sangat kental dengan materi advance. Karena kita akan mengulik usia sampai 100 tahun di wajah kita. 0 sampai 13 tahun, itu kan letaknya di telinga semua, Coach. Iya. Dimana di situ adalah eksplorasi awal manusia itu untuk mengetahui identitas dirinya, menambah pengetahuan, dan mengembangkan ide-ide yang dia peroleh. Makanya anak itu kalau dari kecil sampai 13 tahun sekolah itu, memang tujuannya untuk itu, menambah ilmu, menemukan identitas diri, lalu mengolah ide itu dan mengembangkannya. Ya. Itu menarik banget karena ternyata bahkan kita secara insting pun melakukan itu ya. Sekolah untuk menemukan identitas diri. Betul. Nah, ini ternyata kalau kita sadari ya, fase hidup ini kita akan sangat bisa menikmati wisdom luar biasa di face leading ini. Setelah 13 tahun, ada satu titik usia perhentian pertama, Coach. 14 tahun. 14 tahun itu letaknya di sini. Di sini 14 tahun. Di sini. Ya. Ini kan 0 sampai 13 kan di sini. Iya. Dia langsung titiknya pindah ke dahi di sini. Gitu, 14. Ini adalah pintu bukaan pertama seorang manusia mengelola analisa, kemampuan analisa dan thinkingnya. Wow. Dibuka di sini 14 tahun. Betul. Biasanya kalau kita usia sekolah, 12 itu adalah 1 SMP, 14 itu adalah 3 SMP. 3 SMP itu anak-anak itu biasanya waktu-waktunya mengetahui banyak hal. Mulai suka pergi ke mall sama temennya, mulai suka ganti sepatu, ganti outfit, mulai suka mencoba hal baru, mungkin mencoba rokok, mencoba minuman keras. Karena pikirannya terbuka, ternyata dunia sekaya ini ternyata. Dia mulai pikir gitu.
itu adalah fase pertama seseorang mengetahui dunianya dan dia berpikir ini apa ya? Ini bagus atau buruk? Pertama kali umur 14. Oke. Ya. Nah, Wow. setelah itu kita akan masuk ke fase di mana karir seseorang itu lompat 3 tahun dimulai dari umur 15, Coach. Jadi di sini ini ada yang namanya titik-titik karir manusia. Itu ada yang tanya tuh tadi tuh, kalau di antara alis ada garis tuh gimana? Di antara alisnya ada garis, satu Ya, atau dua gitu ya. ya. Kalau satu, itu biasanya akan mengganggu kehidupannya. Hmm. Biasanya orang-orang ini akan terjun ke dunia yang lebih spiritual. Oh, Atau dia tidak terlalu memikirkan aspek-aspek duniawi. duniawi. Hmm. Oh, Tetapi kalau dalam hal yang negatif, biasanya garis yang di sini itu apalagi kalau dalam banget ya, dia mengalami banyak masalah-masalah di banyak aspek hidup. Ini yang akan saya ceritakan. I Tadi see. kan 14 ada di sini ya. Ini Ya. titik-titik pintu pertama di hidup manusia, fase pertama pemikiran dibuka. Lalu setelah itu 15 itu adalah fase karir. Oh, oke. Saya katakan 3 tahun sekali, 15, 18, Hmm. 21, 24. Jadi 15 itu adalah satu SMA. Satu SMA itu berarti karir dia biasanya organisasi atau mulai berteman dengan teman-teman yang sudah dewasa dan mencoba mencari identitas diri. 18 adalah pertama kali dia kuliah. Ya, 18 adalah pertama kali dia kuliah. Lalu 21 dan 25, 21 dan 24 adalah pengalaman dia biasanya karir kerja atau sudah yaitu kantor ya. Itu Ya. dua titik karir pertama di angka 21 dan 24. Jadi kalau dua garis tadi artinya apa? Kalau satu garis berarti kan lebih ke mempengaruhi karir. Ya. Kalau dua garis, Kalau satu garis spiritual. biasanya mempengaruhi banyak kehidupan ya, banyak kehidupan. Oh, Ya, itu akan mempengaruhi banyak kehidupan. Nah, termasuk yang tadi adalah kalau dua garis itu kecenderungannya dia terlalu serius melihat hidup ini. Jadi banyak yang dipikirkan, banyak yang harus dikerjakan. Jadi itu tanda-tanda yang ya bisa bagus, bisa buruk. Satu pun juga sama, bisa bagus, bisa buruk. Biasanya kalau orang mengalami banyak permasalahan dan kehidupan, terus dia mengambil wisdomnya, maka orang itu akan menjadi sangat spiritual. I see. Yang dari satu tadi. Makanya dia mengambil jalan spiritual untuk memahami kesulitan-kesulitan hidupnya. Ya, ya. Gitu. Jadi apa ya? Dia lari dari duniawi, lalu berusaha untuk lebih kenal dirinya lewat jalur spiritual. Betul. Tetapi memang orang seperti ini kadang-kadang juga masih tetap bekerja, coach. Tetap karir, tetap punya bisnis, bukan benar-benar murni keluar enggak. Tetapi apa ya? Kinerjanya dia tidak sekenceng orang bisnismen, tidak sekenceng orang yang punya ambisi karir profesional gitu enggak. Jadi dia menerima aja, menerima. Dia mengolahnya sebagai ini anugerah Tuhan. Oh, ini saya memang jatah saya di sini. Ini saya terima dengan rasa syukur lah gitu. Dia bisa berhenti di sana. Menarik. Wow. So gila, ini keren banget ya. Gila, keren banget. Gak sangka satu materi face reading bisa sedemikian luar biasanya, dan bagusnya itu nanti bisa sebetulnya mengoreksi kita juga ya. Iya. Bisa betul. mengoreksi kita. Jadi kita mungkin kita jadi paham, oh iya ya, mungkin kita terlalu overthinking, kita terlalu berat gitu memikirkan kehidupan ini, terlalu serius, dan perlu membangun self confident kembali dengan mengembalikan rasa syukur. Jangan-jangan dengan begitu wajah kita bisa berubah juga. Iya, betul. Iya. Nah, makanya kalau misalkan usia tadi 24 ya, 24 itu kan yang tadi saya sebutkan ya, itu adalah 2 tahun titik-titik karir yang disupport oleh energi wajah.
Ya, disupport. Dan setelah 24 itu ada 27, Coach. Ini adalah titik pintu kedua kehidupan manusia. Iya. 27. 27 itu biasanya banyak dipakai usia-usia orang married atau menikah. 27. Itu paling banyak. Kalau plus minus 1 lah, 27, 28 gitu ya. 27, 28. Kenapa? Karena kalau orang memasuki usia 27, titik usia 27 yang di sini tadi ditanyakan orang ada garis di antara dua alis itu titik angka 27, itu namanya life palace. Life balance. Betul. Kalau betul. tadi sebelum 27 kita hanya ngomong karir, ngomong analitik, thinking. Sekarang kita ngomong tentang what's the life? What's Apa the sih life? hidup itu? Gitu. Makanya udah mulai memikirkan pernikahan, pasangan, anak, keluarga, family. Di situ pintu kedua, manusia terbuka, fase yang baru. Wow. 27. Gila ya, ini Ya. kelihatannya nggak masuk akal, tapi ternyata bener juga ya. Memang Ya, canggih manusia nih. dipandu ke sana pasti, dipandu ke sana. Iya. Canggih. Nggak sangka ini adalah hal yang ya sebetulnya spiritual juga ya. Ya, Nggak semata-mata duniawi, face reading itu nyari rezeki, itu bukan gitu ya, tapi lebih ya, ke dalam sebenarnya ya. ya, betul. Wah. Iya. Oke. So, Ko Hengki, Lanjut ya. kita lanjut kalau gitu. Ya, tadi 27 kan akhirnya orang memilih untuk saya mulai mikir nih pernikahan, mulai mikir keluarga, family Ya. Oke, bisa terjadi di 27, 28 atau 29. Tapi ingat, nanti fasenya jangan sampai kelewatan nih. 30 sampai 33, Coach. Itu titik-titiknya ada di alis semua. 30 sampai 33. 30 sampai 33. Itu di alis semua, 2 di kiri, 2 di kanan. 30, 31, 32, 33. Waktunya ngembangin networking sebanyak mungkin. Sebanyak umur itu. mungkin. Jadi berkaitan antara kegiatan kita, fokus kita dengan usia kita, dengan face reading kita ya. Kesempatan itu diberikan pada saatnya, pada waktunya. Kalau orang tahu waktunya kapan, itu kan optimal. Benar. Ya kan? Benar banget. Gitu. Nah, kalau networking 30 sampai 33. Sekarang lanjut nih, 34 sampai 39, Coach. 34 sampai 39 itu area mata. Area mata sampai ke bola mata itu ada di usia 34 sampai 39. 34 sampai 39. Setelah kita mengkolek networking yang besar dan koneksi yang padat, waktunya kita find out opportunity. Menemukan peluang. Menemukan banyak peluang dan menemukan peluang terbaik dalam rentang waktu 34 sampai 39. 34 sampai 39. Yes. Ya. Itu ada yang nanya, lah kalau udah lewat tapi belum nikah gimana katanya? Dicoba lagi. Itu sama kita jawab kalau kita punya hutang, pekerjaan tidak dikerjakan pada waktunya, terus numpuk. Harusnya kerjaannya cuma satu-satu tiap kuartal, jadi 2. Benar. Aduh. Oke. Kalau tadi yang 40 ini mulai. Pertanyaan tai lalat tuh mau di katanya. Di tai lalat di punggung. Yang mana? Tadi sudah dijawab sebenarnya. Tai lalat, 2 tai lalat pundak dan 1 garis. Itu kan terjadi. Terus berarti kan salah satu caranya untuk mengatasi harus dibuang ya. Dibuang ya. Oke. Buang. Ya. Aduh, luar biasa. Soal tai lalat saya itu ngepas banget sih. Ya. Ngepas banget. Segera dibuang. Ngepas banget. Oke. Nanti solusinya bisa macam-macam itu. Tapi harus dibuang.
Bisa. Jadi tidak selalu harus maksudnya dari face reading bukan hanya dari kelemahan-kelemahan kita saja, tapi kita juga bisa manfaatkan justru kelebihan kita, kita juga harus kenal supaya nggak Betul. hanya oh ya saya punya kendala di sini-sini, tapi ternyata ya kita bisa mengoptimalkan bagian-bagian dari fitur-fitur wajah kita yang memang ternyata sangat-sangat Hmm. menguntungkan begitu. Ya, betul. Saya 24 masih belum kerja stabil, gimana nih kok? Kalau 24 belum kerja stabil, itu berarti fase karir yang terakhir. Fase karir Masih terakhir. ada 2 tahun. Masih ada Masih ada dua dua tahun, tahun. 25, 26. Ya kan? Ya, Tetapi kan kita harus ingat, Coach. Cara kita mendapatkan kekayaan atau uang tidak berhenti pada masa karir. Kita oke. bisa lakukan pada masa networking. Kita bisa mendapatkan pada masa tadi, menemukan peluang pada usia-usia 34 sampai 39. Ya. Jadi setiap fase itu ada kesempatan untuk mengkolek wealth atau menciptakan kekayaan. Oh gitu ya. Iya, semuanya ada. Oh. Makanya tadi saya katakan hidung itu harus digarisbawain. Dia lebih Hmm, cenderung kita baca sebagai cara kita mengumpulkan uang. mengumpulkan uang. I see. Bukan mencari, menghasilkan uang loh. Ya, 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 ya. Ya. Menimbun uang maksudnya. Hidung itu. Oke. Hmm. Ya, kalau mau daftar ke 08 111 59 59 79 teman-teman. Well, ilmu ini nggak akan mungkin selesai dengan Instagram Live. Tapi dari Instagram Live ini, saya aja yang ngobrol dengan Ko Hengki, gila. Banyak yang ketampar banget gitu loh. Dan banyak yang mengena, dan saya rasa yang paling penting kan bukan soal apa itu face reading atau bagaimana face reading bisa membantu kita, tapi ini adalah ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan dan tidak ada salahnya kalau kita mengerti ini. Nah, juga sangat bagus untuk anak. Kalau sekarang saya sudah mulai banyak memperhatikan anak saya, kayak Alis. Saya perhatikan Alis anak saya yang cewek ada 2 kan. Yang satu alisnya itu antar alis lebar. Ada yang satu antar alis tuh dekat. Yang dekat Ya. itu nggak gampang gaul. Ya. Nggak gampang gaul. Yang lebar itu gaul sama siapapun bisa Siapapun. diajak temen gitu. Ketemu sama siapapun lagi dimanapun langsung bisa berteman sama siapa. Anak kecil, anak gede. Wah ini gila nih si Ko Hengki nih. Bener banget gitu. Jadi kita juga bisa mempersiapkan anak ini ya buat buat Iya. dalam kehidupan itu seperti apa. Ya, Oke, betul. jadi teman-teman, face reading ini adalah event yang kita adakan tapi tidak sering. 1 tahun paling sekali 2 kali. Nah, untuk yang basic sudah lewat, tapi Anda nggak usah khawatir. Kalau Anda ikut yang advance, Anda bisa nyusul yang basic, karena akan membantu Anda pada saat nanti mengerti basic, mengikuti advance itu jauh lebih nancep begitu, lebih nancep ya. Kalau mau daftar kemana, langsung aja ke 08 111 59 59 79. Acaranya 2 hari, sangat seru, sangat dalam, karena yang dibahas adalah wajah Anda, bukan wajah orang lain. Tapi kalau wajah Anda sudah dipelajari, Anda dengan mudah. Kalau Anda kenal diri sendiri, Anda akan dengan mudah mengenal orang lain. Gitu. Ko Hengki ada pesan apa terakhir buat teman-teman yang hari ini ya galau nih belajar face reading? Saya ya pribadi ya, Ya, saya kan menguasai banyak ilmu metafisik ya, Coach. ya. Saya kan cukup banyak. Face reading ini nggak pernah saya tinggalkan, Hmm, karena saya ada banyak murid yang sangat terbantu dari penguasaan face reading ini. ya, Ya, jadi artinya apa? Simple ilmunya, praktis, ya. tetapi benar-benar aplikatif. Hmm, Ini kan ilmu Chinese metafisik termudah sebetulnya yang termudah bisa ya. saya ajarkan daripada yang lain ya. Bener banget, bener banget.
bener banget. Dan ternyata dengan kita memiliki apa ya, dengan kita memiliki satu ilmu yang bersifat simple seperti ini, ternyata membantu pergaulan, membantu banget dalam pergaulan. Jadi thank you so much Ko Hengki yang sudah share Sama-sama. dengan kita semua hari ini, dan thank you buat Anda yang sehari ini sudah hadir. Ya, silakan pastikan daftar di 08 111 59 59 79. 08 111 59 59 79. Gak usah khawatir, Anda bisa nonton live-nya diulang lagi kalau mau nonton ulang, karena saya akan save live-nya. Ko Hengki, thank you so much, Coach. Ya, thank you, Coach. See you tanggal 27. Terima kasih, teman-teman. Sampai ketemu tanggal 27, kita akan belajar bareng lagi. See you. Sip. Thank you. See you.